Sky FM on air. Sky FM on air. Check it out. Ska FM, bijakan diri anak negeri. Halo, hai Sobat Ska. Oh iya, apa kabarnya Sobat Ska? KL doakan semoga dalam keadaan sehat semua ya. Apalagi di tengah wabah pandemi ini, jangan lupa 3M-nya ya Sobat Ska. Pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan keluar rumah kalau nggak penting ya. Hari ini jadwalnya KL di Fun Home Show. Nah Sobat Ska, akhir-akhir ini aksi demonstrasi yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia menjadi hal yang ramai diperbincangkan, termasuk di depan gedung DPRD Kabupaten Bengkalis pada Kamis 8 Oktober dan Selasa 13 Oktober 2020. Digelar untuk menolak undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020. Di mana banyak mahasiswa dan kaum buruh ikut turun ke jalan untuk mengikuti aksi demo tersebut. Oh iya Sobat Ska, di segmen kali ini KL nggak sendirian nih Sobat Ska. Kira-kira KL bareng siapa ya? Sobat Ska pasti udah penasaran dong ya kan? Ya udah deh KL kasih tahu. KL bareng Kak Alwi. Buat yang belum tahu nih, KL bakalan kasih tahu kamu. Kak Alwi adalah selaku Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis. Wow, keren banget dong ya kan? Kali ini KL bareng Kak Alwi akan membahas tentang aksi demonstrasi yang terjadi beberapa hari kemarin nih Sobat Ska. Sobat Ska pasti udah penasaran juga dong ya kan? Sebelum kita masuk ke pertanyaan buat Kak Alwi, KL bakalan puterin satu lagu dari mahasiswa, yaitu yang berjudul Buruh Tani. So, stay tune ya. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara. Hai Kak Alwi, apa kabar? Hai Kak El, alhamdulillah baik. Mau bincang-bincang sedikit nih Kak, boleh kan? Ya boleh sangat Kak El. Mau bincang-bincang tentang aksi demonstrasi kemarin Kak. Jadi gini, KL sendiri penasaran nih, apa yang menyebabkan aksi demonstrasi kemarin Kak? Untuk penyebab terjadinya demonstrasi kemarin, hampir seluruh wilayah itu yang pertama ya disebabkan undang-undang yang sudah disahkan
itu minimnya diskusi terhadap publik. Nah, jadi ini menimbulkan kemarahan dari publik terhadap pemerintah dan DPR. Nah, kemudian Undang-Undang Omnibus Law ini ya disahkan secara terburu-buru menurut publik. Nah, kemudian draft Undang-Undang Omnibus Law ini juga tersebar di beberapa waktu yang lalu. Itu banyak versinya. Nah, ada beberapa versi yang tidak apa namanya tuh, yang tidak pasti. Nah, inilah secara umum yang menyebabkan demonstrasi di mana-mana yang terjadi di wilayah Indonesia. Nah, begitu KL. Oh, berarti karena tidak ada keterbukaan ya kan Kak? Ya, tidak ada keterbukaan dari pemerintah. Khususnya pihak DPR yang langsung mengesahkan secara sepihak ya kan Kak? Ya, bisa dikatakan seperti itulah KL. Jadi ada 2 jilid aksi yang telah dilakukan. Setelah itu, apa sih dan bagaimana hasil yang didapat dari DPRD Kabupaten Bengkalis nih Kak? Nah, jadi setelah kita adakan jilid 2 jilid ya di Bengkalis, alhamdulillah respon dari pihak DPRD Kabupaten Bengkalis itu menerima aspirasi, dan secara tulisan dan lisan itu mereka menolak Undang-Undang Omnibus Law ini. Dan tentunya nanti kita selaku mahasiswa dan aliansi yang telah aksi kemarin akan terus melihat perkembangan dari Omnibus Law ini. Nah, seperti itu. Oh, jadi DPRD setuju dengan para mahasiswa dan kaum buruh ya kan Kak Alwi? Ya, setuju, mereka menolak secara lisan dan tulisan. Wih, keren banget dong ya kan? Menurut kakak sendiri nih, bagaimana tanggapan mengenai pengesahan undang-undang tersebut Kak? Kalau misalkan dari saya pribadi, KL ya, jadi menurut saya pun undang-undang ini masih banyak yang perlu direvisi. Mungkin niat dari pemerintah dan DPR RI itu baik, namun butuh pengkajian ulang terhadap pasal-pasal yang memang dianggap keliru gitu. Jadi menimbulkan kemarahan-kemarahan publik di mana-mana. Nah, jadi ini kan tujuannya untuk masa depan. Seharusnya ketika ingin membuat undang-undang, ya memang benar-benar untuk masyarakat Indonesia, bukan untuk beberapa pihak atau oknum yang bahasa kasarnya untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, seperti itu, KL. Oh, begitu Kak. Semoga dengan diterimanya penolakan terhadap Omnibus Law oleh DPRD Kabupaten Bengkalis mendapatkan hasil yang baik nantinya ya kan Kak? Ya, tentunya harapannya seperti itu. Oke Kak. Dengar-dengar juga nih Kak, bahwa di jilid pertama terjadi aksi anarkis antara kepolisian dan mahasiswa. Kira-kira apa sih penyebabnya Kak? Oke, KL. Jadi pada aksi jilid pertama kemarin terjadi anarkis atau gesekan lah sedikit antara polisi dan mahasiswa. Ada beberapa oknum, ya kan, memang niatan mereka mungkin memang ingin menjadikan aksi itu anarkis. Nah, padahal komitmen dari awal ya masa aksi itu bagaimana aksi itu bisa kondusif, aman dan tentram. Nah, dikarenakan ada beberapa oknum tadi yang tidak suka dengan aksi, yang melempar botol, yang melempar batu. Nah, ini yang menimbulkan anarkis pada jilid pertama kemarin. Nah, itu terjadinya pada aksi jilid pertama kemarin, KL. Oh, berarti adanya oknum yang lain ya kan? Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan mahasiswa sebenarnya baik kan Kak? Iya, betul KL. Jadi Kak, apa sih pendapat Kakak selaku presiden mahasiswa menilai mahasiswa yang tidak turun ke jalan?
pada aksi demonstrasi. Padahal kita sendiri mengetahui bahwa mahasiswa adalah agent of change antara pemerintah dan masyarakat, Kak. Nah, jadi menurut saya Kak El, jadi terkait mahasiswa yang mungkin belum turun ke jalan, itu yang pertama karena situasi saat ini kan COVID. Nah, kemungkinan besar mahasiswa ini takut akan halnya COVID. Nah, kemudian mungkin sebagian besar dari mahasiswa Kabupaten Bengkalis yang kuliah di Kabupaten Bengkalis ini, dia sedang berada di kampung. Dan kemungkinan lagi bagi mahasiswa yang belum turun, mungkin hatinya belum terketuk terhadap Undang-Undang Omnibus Law ini. Kita sangat disayangkan ya apabila mahasiswa melihat ya keadaan negara yang tidak baik-baik saja. Nah, padahal fungsi dari mahasiswa itu sebagai agen of change, ya kan? Nah, jadi harapan saya pribadi ya untuk yang kedepannya, gimana mahasiswa ini memang benar-benar menjalankan jati dirinya sebagai mahasiswa. Nah, yang berlalu biarlah berlalu. Jadi kita bersiap untuk masa depan. Nah, seperti itu Kak El, menurut saya Kak El. Wih, oke Kak. Siap. Semoga untuk kedepannya mahasiswa dapat menjadi agent of change yang sesungguhnya ya kan Kak? Amin. Semoga aja Kak El. Oke Sobat Ska, gimana? Udah tahu kan tentang seputar aksi demonstrasi yang terjadi kemarin? Kita ucapkan terima kasih dulu nih buat Kak Alwi yang telah menemani kita di Fun Home Show. Terima kasih Kak Alwi. Nah Sobat Ska, udah pada tahu kan tentang apa aksi demonstrasi yang dilakukan kemarin? Jadi kesimpulan yang KL dapat nih dari episode kali ini adalah Undang-Undang Omnibus Law yang telah disahkan dikarenakan minimnya diskusi antara pemerintah dan publik. Dan juga perlu dilakukan revisi terhadap pasal-pasal yang memang dianggap keliru dan menimbulkan kemarahan publik di mana-mana. Jadi pemerintah harus memikirkan nasib seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya beberapa oknum. Dan buat mahasiswa yang mengikuti dari rumah aja, kita harus selalu bantu doa untuk teman-teman yang turun ke jalan yang telah memperjuangkan masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik. Oke Sobat Ska, pasti penasaran kan siapa sih bintang tamu selanjutnya? Stay tune terus di episode program Fun Home Show selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan ya. Sampai jumpa di episode lainnya Sobat Ska. 107,8 Ska FM, bijakan diri, anak negeri. Dadah!